Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelai Hari, senang sekali kembali berjumpa dengan kami di Podcast Pengadilan Agama Pelai Hari. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Baik Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelai Hari, narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari, Ibu Husnawati, SAG, MSy. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Sila. Alhamdulillah. For your information, beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari yang ke-12. Artinya sudah 11 Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari yang dahulu dan beliau adalah yang ke-12. Pengadilan Agama Pelai Hari sudah berdiri sejak tahun 1976, artinya 46 tahun yang silam ya Bu ya? Iya, betul. Baik, Sobat Podcast dimanapun Anda berada, untuk tema dialog podcast kita kali ini yaitu kewenangan peradilan agama yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Pelai Hari. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan apa tugas dan kewenangan dari pengadilan agama? Ya. Tugas pengadilan agama pada dasarnya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan ya perkara yang diajukan ke pengadilan agama dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, sodakoh, zakat, serta perkara ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama Islam. Cukup banyak ya Bu ya, Ya, tidak hanya terpaku pada cerai, ya, betul, atau warisan saja, ya, tapi betul. juga ada ekonomi syariahnya. syariahnya, betul, diperluas. Kemudian bagaimana kedudukan pengadilan agama itu sendiri di Indonesia? Ya. Kedudukan peradilan agama di Indonesia pada dasarnya adalah merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman ya di bawah Mahkamah Agung, di mana kita adalah setara dengan peradilan yang lainnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Itu sudah ada aturan yang mengatur tentang kedudukan kita di pengadilan agama. Tadi dibahas tentang perkawinan juga, untuk bidang betul. perkawinan itu mungkin bisa dijelaskan apa saja? Ya. Baik Mbak Sila, bidang perkawinan itu sangat luas ya, misalkan izin poligami, pembagian harta bersama, kemudian perceraian itu pun dibagi dua macam ya, ada cerai talak, ada cerai gugat, kemudian ada isbat nikah, ada pembatalan nikah, ada dispensasi kawin, izin menikah bagi anak yang belum 21 tahun ya, yang belum berumur 21 tahun, kemudian orang tuanya enggan untuk tidak mengizinkan gitu ya untuk menikahkan anak. Begitu juga dengan pembatalan nikah, wali adol, banyak lagi lah macamnya dari item yang terkandung dalam komponen bidang perkawinan itu Mbak Sila. Oh ya. Terkait dengan dispensasi kawin tadi sepertinya menarik Bu, mungkin bisa iya. dijelaskan sedikit? Nah, dispensasi kawin itu adalah perkara yang diajukan oleh orang tua ya terhadap anak yang mau menikah, tetapi usia anak itu belum sampai dengan 19 tahun ya Mbak Sila, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini terjadi perubahan aturan di mana dahulu ya untuk usia nikah anak itu bagi yang perempuan 16 tahun Mbak Sila, tetapi kalau yang laki-laki 19 tahun. Sekarang kemudian, keduanya. Betul, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 16 ya Mbak Sila tahun 2019. Keduanya sama Mbak Sila, harus 19 tahun, betul, baik perempuan maupun yang laki-laki. Jadi mereka sebetulnya kalau mau menikah itu harus mengajukan dulu dispensasi kawin ke pengadilan. Tetapi juga saat ini kita melihat ya kondisi semacam ini, undang-undang telah lahir. Jadi kita mohonlah kepada masyarakat kita juga untuk bisa menikah sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Iya, mungkin ada tahap-tahapnya mungkin ya. Apakah hanya sebatas mengajukan dispensasi kawin atau ada lagi persyaratan lainnya Bu?
Yang jelas kalau mereka yang belum sampai 19 tahun ya harus ya wajib untuk datang dulu mengajukan ke pengadilan untuk bisa mendapatkan penetapan. Tetapi kondisi ini kan kita juga melihat ketika undang-undang itu berubah, tentunya kita juga melakukan pencegahan sedini mungkin. Ketika mereka pun sangat memaksakan untuk bisa mengajukan perkara itu, terlebih dahululah kita lakukan konseling oleh psikolog ya. Untuk menilai apakah si anak itu bisa nggak sudah dengan umur sekian itu ya yang pemikirannya belum, mungkin ya ya, dari sisi pemikiran betul, kesiapan mental dan sebagainya, karena dampak dari pernikahan anak ini kan cukup banyak juga ya, di samping mungkin kesiapan mental sehingga nanti rumah tangga tidak utuh, kemudian juga dikhawatirkan nanti terjadi kelahiran anak yang sifatnya stunting itu. Selain menekan angka perceraian juga, betul. juga mungkin ada lahir anak tadi dengan kondisi yang stunting. Ya. Dan pemerintah saat ini sangat intens juga ya memberikan himbauan ke kita untuk pencegahan perkawinan anak ini, Mbak Sila. Mungkin bisa dipikir-pikir lagi untuk masyarakat. Ya, kalau memang belum usia 19 tahun, ditahan dulu, ditunggu. Ya, betul. Usia menikah ditahan dulu lah sampai 19. Jadi perhatian orang tua juga ya ke anak, ya, secara ekonomi mungkin juga sudah bekerja. Iya, betul. Itu kan mempengaruhi ya sangat mempengaruhi lah. Kalau masih usia di bawah undang-undang kan juga banyak dampak negatif, Mbak Sila, kalau dilakukan perkawinan semacam itu. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan, Bu? Baik ya. Karena pengadilan itu kan pelayanan hukum ya kepada pencari keadilan. Ada beberapa sebetulnya program unggulan kita. Yang pertama adalah Posbaku, Mbak Sila. Pos Bantuan Hukum itu adalah memberikan bantuan kepada pencari keadilan yang belum mampu membuat gugatan atau surat permohonan, sehingga Pos Bantuan Hukum inilah yang membantu ya, dan gratis ya, betul gratis. Kemudian juga kita ada perkara prodeo ya untuk isbat nikah bagi prodeo itu gratis juga. Dan ini sifatnya nanti kita melaksanakan sidang keliling, melalui sidang keliling. Jadi kita ke lokasi tempat mereka didaftarkan perkaranya ke kita, tapi kita turun ke sana. Syaratnya mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk mungkin masyarakat bisa tahu. Untuk baik, prodeo, untuk prodeo cukup membawa surat keterangan tidak mampu itu ya. Nanti kita gratis verifikasi ya. Kita verifikasi nanti untuk masalah prodeonya. Gitu, Mbak Sila. Baik Bu, terima kasih untuk dialog podcast kita pada kesempatan kali ini. Ibu telah memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk sobat podcast. Dan kami informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Dan mudah-mudahan tahun 2022 Pengadilan Agama Pelaihari bisa meraih predikat WBK. Amin. Tentunya kita harus bersama-sama ya Mbak Sila ya, berkomitmen baik warga kita masyarakat untuk juga tidak melakukan namanya gratifikasi, dan kita juga harus menjaga diri kita seluruhnya, karena ini adalah komitmen kita bersama untuk senantiasa menjaga integritas kita di dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Baik Sobat Podcast, demikian obrolan kita, dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kami undur diri dan nantikan dialog podcast kami yang lainnya, yang tentunya dengan tema-tema yang lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.